Ya, selamat pagi Nil. Kita jumpa kembali di pelajaran fisika ya. Sekarang kita akan masuk di bab 5. Bab 5 itu tentang apa? Sudah buka semua bab 5? Materinya apa? Ya, tentang arus bolak-balik. Ya, oke ya. Kita masuk di channelnya kita di 5. Oke. Ya, rangkaian L, C. Nah, R itu lambangnya siapa? Hambatan. Satuannya apa? OHM. Oke. L, lambang apa kemarin? Bab 4? Induktansi diri. Ya, ini induktor ya, induktansi diri. Satuannya apa? H. H singkatan dari Henry. Lalu C. Lambangnya siapa di C? Sebelumnya. Bukan satuan, besaran. Yuk, bukan resistor. Ini kan resistor, induktor. Satunya apa sebelumnya? Hah? Kapasitor. Oke, jadi ini kapasitor. Ya, kapasitor. Satuannya dalam apa? Farad. Oke ya, dalam farad. Ya, ingat semua ya. Nah, sekarang lambangnya resistor, gambarnya seperti apa? Rangkaian hambatan biasa bentuknya ini ya, ini R. Lalu induktor lambangnya? Yuk, mari ini loh, solenoida ya. Ini adalah L. Lalu kapasitor lambangnya biasa ada yang seperti ini sih, bengkok begini ya. Tapi Ibu lebih sedang pakai yang lurus gini, sama panjangnya, sejajar ya. Jadi ini adalah kapasitor. Jadi sekarang ini rangkaiannya antara hambatan, induktor, dan kapasitor itu nanti akan dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Kalau sumber arus arah ini kan tandanya ini, ya, ini V ya. Ini arus arah untuk yang DC. Tetapi kalau arus bolak-balik lambangnya ini. Nah, ini berarti sumber arus bolak-balik AC. Nah, ada yang sudah pernah lihat osiloskop? Tidak pernah. Dengar baru. Tapi sebetulnya kalian sudah pernah melihatnya dan sering melihatnya, apalagi kalau nonton film-film, kemudian yang ada masuk di ICU dan lain sebagainya. Kalau orang mau mati, itu biasanya apa yang tampak di layar? Nah, itu di osiloskop. Ya, jadi osiloskop itu mengubah getaran itu dirubah jadi gelombang. Nah, bentuk gelombangnya bisa ada yang begini, biasa kan kalau gitu ya. Tapi ada juga nanti yang bentuknya dalam bentuk gelombang seperti sinus gitu. Kemudian ada juga yang bentuknya nanti kotak-kotak begini, kotak-kotak tergantung setelannya. Kita punya alatnya osiloskop di atas, ya. Nanti kapan-kapan kita naik di atas, Ibu akan perlihatkan bentuknya seperti apa. Nah, yang terekam di osiloskop, ya, yang terekam di osiloskop. Nah, seperti ini misalnya, itu yang terekam nih. Ada beberapa garis biasanya. Seperti ini, jadi grafiknya bisa bentuknya seperti ini. Nah, titik yang paling tinggi ini berarti maksimum, ya. Kalau V berarti V maksimum, kalau I ya I maksimum, begitu. Jadi kalau detak jantungnya berapa tergantung ukurannya juga berapa, ya. Itu seperti itu. Ini gambar yang akan tampil di osiloskop. Nah, sekarang sudah bisa dilanjut. Nah, kalau ada resistor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, ya, kemudian digambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ini, itu arah arusnya, kalau tidak dalam bentuk grafik sin dan lain sebagainya, arah arusnya itu ke kanan, kemudian arah V-nya juga ke kanan. Ini kalau resistor, ya, jadi ini untuk R. Ini untuk R-nya. Kemudian kalau L ini apa?
Induktor ya. Oke. Nah, untuk L itu arah P-nya itu ke sana. Oh, jangan pakai merah ya. Jadi ini adalah untuk I dan V ya. Untuk I dan V, PR. Kemudian untuk induktor kita gambar pakai warna lain ya. Ini Ibu jelaskan langsung ke intinya masalahnya. Ya, seperti ini. Ini dihubungkan dengan arus bolak-balik ya. Ini adalah L induktor. V-nya itu ke sana. VL. Ini VL. I-nya sama Ci. IL juga ke sana. Ini IL. IL. Kemudian untuk yang kapasitor pakai warna green ya. Ini juga dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ini adalah C. Nah, voltasenya itu tidak ke atas, tetapi ke bawah. Ya, ke bawah. Ini adalah VC. I-nya tetap J sama. I-nya juga ke sana. Ke sumbu X mendatar. Ini IC. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari besarnya voltase total, jadi ini ada resistor, ya Ibu gabung dulu. Ada resistor, kemudian berikutnya ada induktor, lalu berikutnya ada apa? Satunya apa? Kapasitor, seperti ini. Nah, ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ketiganya. Lalu Ibu kasih nama di sini adalah A, ini B, lalu ini C, dan ini adalah D gitu ya. Nah, kita lihat VR ke kanan, VL ke atas, VC turun ke bawah. Maka untuk mencari V-nya di sini itu bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, sekarang kalau kamu ingat vektor, ya, ingat vektor. Ada misalnya di sini F1. Kemudian ada F2, ya. Lalu misalnya di sini ada F3 gini. Jadi ini kita ingat kembali dulu ke vektor ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencari resultan dari ketiga vektor? Ini kita sebut aja F1. Kemudian ini kita sebut dengan F2. Lalu ini kita sebut dengan F3. Bagaimana cari resultannya? Apa yang harus kita lakukan dulu? Di sumbu X ada berapa gaya? Berapa gaya? Di sumbu X, sumbu mendatar, 1. Di sumbu Y ada berapa gaya? Ada 2 gaya. Berarti kita harus cari apa lagi dulu? Resultan pada sumbu Y kan? Resultan pada sumbu Y sama dengan apa? F2 dikurangi dengan F3. Kalau lihat dari gambar ini kira-kira minus atau plus? Minus. Berarti ada minus ya. Ini RY-nya berarti ke bawah ya. Berarti resultan pada sumbu Y, sekarang Ibu gambar, misalnya aja ya, misalnya, oh ini adalah RY nih. Ini adalah RY. Kemudian RX-nya ya, sama dengan apa? Sama dengan F1. Oke, ini adalah RX ini, sama di sini, RX. Sekarang kita mau cari resultannya. Cari resultan dengan menggunakan metode jajar genjang ya. Kelas 1 ini. Nah, ini adalah resultannya nih, FR-nya. F resultan. Ini tegak lurus. Bagaimana caranya cari F resultan di sini? Pakai apa? Ini membentuk segitiga apa? Siku-siku. Dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema apa? Pitagoras. Apa bunyinya teorema Pitagoras? Oh, itu aliran sesat ini ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Loh, A, B, C-nya yang mana ini? Nah, janganlah kamu tersesat di sini. Ini bukan teorema Pitagoras. Ini adalah teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga ABC. Boleh, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Itu pun belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Sekarang,
Ya, kenapa belum tentu benar? Sekarang kalau Ibu kasih nama di sini adalah B, ini adalah C, di sini adalah A. Berarti ini kan B. Ini adalah A, yang ini adalah C kan? Apakah ini siku-siku di sini nih? Apakah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2? Tidak, maka tersesatlah kamu. Jadi jangan lagi menghafalkan rumus teorema Pitagoras dengan cara seperti itu. Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku ya, ini Bu luruskan ajaran sesatnya yang kamu dapatkan di SD dan SMP. Ya. Di dalam segitiga siku-siku, sisi di depan sudut siku-siku atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu disebut apa? Sisi apa? Sisi miring kan menurut kita. Kalau secara internasional. Nama kerennya yang dikasih dikasih sama Pitagoras. Namanya apa? Hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, ya. Aduh, ternyata kalian tersesat semua. Nah, ini dua buah sisi yang lain itu saling apa? Membentuk sudut 90 derajat berarti saling apa? Posisinya tegak lurus. Kalau tegak lurus nama lainnya apa? Sudutnya sudut apa? Siku-siku. Berarti keduanya itu saling berpenyiku. Ya. Nah, berpelurus. Bukan berpelurus. Kalau berpelurus itu lurus, ini begini. Ah, ini namanya berpelurus. Kalau seperti ini namanya berpenyiku, ya, membentuk sudut siku-siku, ya. Jangan salah. Aduh, sesatnya itu. Nah, sekarang teorema Pitagoras itu yang benar adalah kuadrat dari hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Jadi yang sisi berpenyiku kalau misalnya kita kasih nama Y dan di sini X, lalu ini adalah R, maka rumus Pitagoras pada segitiga ini akan jadi kuadrat hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya, yaitu X dan siapa? Nah, begitu. Ini rumus ini benar untuk segitiga ini ya, ingat ya. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang siapa hipotenusa pada F di sini? F, R kan? Siapa yang berpenyiku? RY dan RX. Berarti ini adalah RX pangkat 2 ditambah dengan apa? RY pangkat 2. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi nih. Di sini adalah apa tadi? Untuk yang rangkaian RLC? V apa ini? V R kan? Kemudian yang ke atas adalah V L. Yang turun V C. Ya. Nah, sekarang posisi VL dan VC mana lebih besar kira-kira? VL lebih besar daripada VC. Kalau VL lebih besar daripada VC, ini berarti sifat dari rangkaiannya adalah induktif. Ya, sifat rangkaiannya induktif. Kalau VC-nya lebih besar daripada VL, berarti apa? Kapasitif. Ya. Oke, sekarang kira-kira ini ya. Ini kalau yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Naik atau turun? Naik ya, oke. Jadi yang ini berarti adalah VL dikurangi dengan VC. Sekarang Ibu akan bikin pertolongannya untuk menentukan berapakah V-nya. Nah, ini berarti resultan V-nya nih, ya. Ini resultan V-nya, V. Nah, ini tegak lurus di sini. VR ini yang di bawah ya. Sekarang berarti untuk cari V di sini sama dengan apa? Atau kita cari dulu VR pangkat 2 dulu. Yang berpenyiku siapa dengan siapa? VR dengan VL dikurangi dengan VC.
Kan merupakan apa? Jumlah kuadrat kan? Kuadrat. Maka ini berarti sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC pangkat 2. Nah, ini rumusnya. Maka untuk cari V di sini berarti sama dengan akar dari VR pangkat 2 ditambah dengan VL dikurangi dengan VC kita pangkatkan 2. Nah, sekarang pada rangkaian RLC, ya pada rangkaian RLC, ini kan seri nih. Tetap berlaku hukum Kirchhoff yang pertama. Yaitu apa? Arus yang mengalir di sini bagaimana? Sama enggak? Sama. Jadi ini IR sama saja dengan IL sama saja dengan IC atau sama dengan I gitu. Ya. Nah, ini hambatan ini R. Selanjutnya, hambatan daripada induktor itu dinamakan dengan reaktansi induktor. Jadi diberi lambang XL, reaktansinya. Kemudian hambatan daripada kapasitor itu dinamakan dengan reaktansi kapasitor, yaitu diberi diberi simbol XC. Nah, cara mencari XL itu rumusnya sama saja dengan omega dikalikan L, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, L-nya apa? Induktansi diri. Kemudian untuk XC itu rumusnya sama dengan 1/omega C. Omega apa? Kecepatan sudut. C-nya apa? Kapasitas kapasitor. Nicholas, jangan sleeping. Maju, depan sini maju. Maju ke depan. Enaknya sandar di tembok sleeping. Wes. Ya. Nah, omega ingat ya, dalam gerak melingkar, kecepatan sudut. Omega rumusnya sama dengan apa? 2 pi dikalikan dengan F. F itu adalah frekuensi ya. 2pi itu 3,14 ya. Biasanya kalau nilai pi pangkat 2 itu nilainya mendekati 10. Ya, karena kan 3,14 kali 3,14 mendekati 10. Nah, sekarang kamu ingat ini ya, XL sama dengan omega L, kemudian XC sama dengan 1/omega C. Nah, satuan di sini, satuannya L itu apa? Henry kan? Satuannya omega apa? Radian per sekon. Jadi untuk ini, ya untuk yang ini, maka 1 omega itu berarti sama saja dengan 1 radian per sekon Henry. Ya, untuk di kapasitor, maka 1 omega berarti sama dengan 1 per radian per sekon dikalikan dengan farad. Atau sama dengan apa? Sekon per radian farad. Ya, jelas? Nah, sekarang karena IR sama dengan IL sama dengan IC sama dengan I, ya. Tadi kita kan dapat rumusnya V itu sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan apa? VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2 kan? Nah, sekarang kalau kita masukkan nih I-nya juga di sini. I dikalikan berarti I kuadrat R kuadrat kan? Ya atau ya? Berarti ini ditambah lagi dengan I kuadrat dikalikan. Nah, hambatan daripada apalagi tadi induktor itu tadi apa? Lambangnya X L kan? Lalu di sini adalah XC dipangkatkan 2. Nah, V-nya di sini itu sama saja dengan I dikalikan dengan hambatan pengganti dari RLC itu dinamakan dengan impedansi. Lambangnya adalah Z. Ya, lambangnya Z. Sekarang ini ada I kuadrat nih. Di sini ada I kuadrat, ini ada I kuadrat. Boleh keluar nggak? Boleh kan? Maka I Z ini sama aja dengan I dikalikan dengan akar dari apa? P. R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan
C dipangkatkan 2, ya. Oh, ini siapa lagi nih? Tidur lagi. Makanya itu rambut mesti dipotong itu, ya, supaya tidak bikin mengantuk. Nah, ini bisa hilang enggak? Bisa hilang. Maka Z-nya di sini atau impedansinya, hambatan pengganti dari RLC itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC. Ya, ini dipangkatkan 2. Ini rumus daripada impedansi, hambatan penggantinya. Oke? Nah, sekarang mungkin enggak Z sama dengan 0? Mungkin enggak? Mungkin kapan? Z tadi kan sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah dengan apa? XL dikurangi dengan XC kan? Dipangkatkan dan 2 kan? Kapan Z sama dengan 0? Jika apa? Loh, bukan Z 0, sorry. Salah pertanyaannya. Mungkin enggak Z-nya sama dengan R? Mungkin enggak? Mungkin. Apa syaratnya? XL dikurangi dengan XC sama dengan 0. Nah, pada saat XL dikurangi XC sama dengan 0, ini rangkaian tersebut dalam keadaan resonansi. Jadi syaratnya resonansi itu adalah XL sama dengan XC. Tadi rumusnya XL apa? Ayo, rumusnya XL apa? Lupa, jangan lupa nih, langsung dihafal ini. Apa? Omega L, XC sama dengan 1 per omega C. Jangan lupa ya. Jadi di sini adalah omega L sama dengan apa? 1 per omega C. Boleh enggak omeganya kita gabungkan? Boleh, ini naik. Berarti L-nya harus kemana? R-nya harus? Itu belakang sendiri tuh. Ya, kamu. Apa pertanyaannya? Lihat ke papan. Ini sudah ke intinya. Ya. Omeganya kita satukan, maka di sini jadi omega kuadrat sama dengan apa? 1 per LC, ya. Nah, kalau begitu maka omega sama dengan akar dari 1 per LC. Karena ini terjadi resonansi, maka ini kamu tulis res. Res, artinya resonansi. Kecepatan sudut resonansi. Nah, sekarang tadi, kecepatan sudut omega rumusnya tadi apa? 2 pi F kan? Kalau ini resonansi berarti frekuensinya resonansi juga dong. Maka F resonansi sama dengan apa? Omega resonansi dibagi 2 pi atau sama dengan 1 per 2 pi dikalikan dengan akar 1 per LC. Ya, ini adalah frekuensi resonansi. Kamu hafalin lagi ya? Belum? Belum selesai penjelasannya. Nah, sekarang kembali lagi ke rangkaian yang tadi. Kan Ibu ada kasih ABC tadi kan? Ya, di sini adalah titik A, ini adalah titik B, lalu ini adalah titik C, kemudian di sini adalah titik D kan? Nah, kalau Ibu memasang voltmeter di sini, voltmeter, berarti kita dapat apa? VAB. V-nya siapa ini? R kan? Berarti VR kan? Kemudian Ibu pasang voltmeter di sini. Berarti kita dapat VBC sama dengan V-nya siapa? VL. Salah. VL. Konsentrasi nah konsentrasi. Lalu Ibu pasang lagi voltmeter di sini. Berarti VCD sama dengan VC. Sekarang, kalau Ibu pasang, Ibu hapus ya ini ya. Pasang di sini. Voltmeternya. Berarti kita dapat apa? VAC. Kira-kira VAC sama dengan apa?
VR tadi kemana? Ke kanan kan? VC kemana? VL kemana? Ke atas. Ya. Hati-hati. Tidak sama dengan resistor ya. Ini adalah VR, yang ini adalah VL. Berarti VAC sama dengan apa? Loh, ini sudutnya apa? Tegak lurus, siku-siku. Jadi kita menggunakan ya VR kuadrat ditambah dengan PL kuadrat. Sekarang kalau kita mau pasang lagi yang di sini, jangan di sini, tapi di sini. Ibu pasang lagi nih di sini. Harus konsentrasi. Ini V. Ya, ini V lagi. Berarti ini kan V apa? VBD kan? VBD. Kira-kira sama dengan apa? 100. Pintar. Siapa itu? Oh, ini luar biasa ya. Kenapa begitu? Ini VL, di sini VC ya. Maka di sini berarti sama dengan VL dikurangi dengan VC ya. Ingat ya. Jadi berbeda loh ya. Jangan salah ya. Ya. Jadi sudah nih, selesai nih. Tinggal kita latihan soal. Masih ada lagi sih ya. Hubungan antara efektif dan maksimum. Ya. Jadi persamaan umum daripada V itu dalam Vm sin omega T. Ya, Vm sin omega T. Nah, tegangan yang terukur di sini dalam Vm sin omega T itu kita namakan dengan tegangan efektif. Jadi yang terukur. Nikola sudah di depan, masih ngomong lagi. Ya, enggak. Oh ya, 2 detik tetap tertutup. Sekarang, sudah. Jadi I-nya juga persamaannya dalam IM sin omega T, ya. Nah, nanti kenapa sin omega T? Nanti ada yang untuk yang C ya, untuk yang C itu nanti pakai plus ya. Nah, ini secara umum. Nah, secara umum itu hubungan antara I efektif dan I maksimum. Nilai I maksimum itu sama aja dengan I efektif dikalikan dengan akar daripada 2. Maka untuk cari I efektif berarti sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2. Demikian juga untuk V. Vm itu sama aja dengan V efektif dikalikan akar 2. Maka V efektif sama dengan apa? V maksimum dibagi dengan akar 2. Sama aja juga dengan daya. P maksimum ini juga sama dengan P efektif dikalikan dengan akar 2. Maka P efektif sama dengan P maksimum dibagi dengan akar 2. Yang dimaksud dengan daya disipasi itu adalah daya efektif. Jadi ini adalah daya efektif ya, daya disipasi. Nah, ingat rumusnya daya itu sama dengan apa? P sama dengan apa? P hubungannya dengan voltage dan arus. I kali V, iya VIP, ingat ya. Ya, berarti V dikalikan I ya. Nah, rumus ini boleh berubah jadi apa? Kalau I-nya yang mau kita rubah, P dibagi V per Z. Kita pakai Z di sini ya. Nah, pakai Z. Berarti sama aja dengan V kuadrat per Z. Ya, kalau di hambatan iri. Nah, karena di sini RLC berarti pakai Z. Nah, bisa juga ini dirubah menjadi apa? Ini yang dirubah, V-nya. Berarti jadi P sama dengan apa? IZ. Easy. Chinese easy. Easy ya, easy. I kuadrat Z ya. Sama dengan I kuadrat Z. Oke? Ya, jelas ya. Satuan dari power daya ya. Daya itu adalah watt. Nah, sekarang kita ke soal.
Kenapa enggak kuat? Rangkaian arus bolak-balik ya. Bentar. Ini besarnya R-nya sama dengan 8 ohm. Kemudian L-nya sama dengan 32 milihenry. Kapasitas kapasitornya itu sama dengan 8 mikrofarad. Kemudian voltasenya di sini adalah 250 volt, 125 radian per sekon. Kemudian Ibu akan kasih titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Jangan A, B, C deh. PQR, Modi. Yo. Karena kan ada C, nanti kamu bingung. P, Q, S, T gitu ya. Oke. P, Q, S, T gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalian diminta mencari V, P, Q. Kemudian V, Q, F. V, S, T. Lalu V, P, F. Kemudian P, Q, T. Lalu yang terakhir adalah P, efektif. Secara keseluruhan. Nah, untuk menjawab ini, mau tidak mau kalian pertama langkahnya harus cari apa? XL. Kedua, cari XC. Ketiga, cari Z. Setelah cari Z, yang keempat kalian cari I. Barulah yang kelima muncul di VPQ. VPQ sama dengan apa? VPQ. V-nya siapa? V-nya siapa? VR. Ya, VR berarti sama dengan I dikalikan R. Lalu yang B, VQF sama dengan apa? VL. Berarti sama dengan I dikalikan dengan XL. Lalu yang C, VST sama dengan PC. PC berarti sama dengan I dikalikan XC. Lalu untuk yang D, cari apa ini? PPS. Berarti sama dengan PS. R dan L. Akar dari PR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Kemudian yang E, cari VQT. Berarti sama dengan apa? VL dikurangi dengan VC. Lalu yang F, cari P efektif. Berarti sama dengan apa? I efektif kuadrat dikalikan dengan impedansi. Pakai itu. Ingat, I efektif sama dengan berapa? I M dibagi dengan akar 2. Ini berarti PM ya. Kalau yang ini artinya apa? VM sama dengan 250 volt, lalu omega sama dengan 125 radian per sekon. Oke? Nah, sekarang kita hitung dulu. Tadi diketahuinya R sama dengan berapa? 8 ohm. Lalu L sama dengan 32 milihenry. Lalu C sama dengan 8 mikrofarad. Kemudian VM berapa? 250 volt. Lalu omega sama dengan 125 radian per sekon. Oke ya. Sekarang awal kita tadi cari apa? XL kan? Rumusnya XL apa? Lupa lagi. Jangan lupa namanya. Omega dikalikan L. Oke, kita hitung sama-sama. Omeganya berapa? 125 radian per sekon. L-nya berapa? Milihenry, berarti 10 pangkat minus 3 Henry. Ayo kali-kali cepat. Ini dibagi 8 sama dengan berapa? 4. 8 kali 125
1000 kali 4, 4000. Kali 10 pangkat min 3 Henry. Berarti, bukan Henry lagi loh, salah. Radian per skon Henry sama dengan ohm. Berarti sama dengan 4 ohm. Oke. XC rumusnya. Omega T, bukan WC, omega. Ya. Sama dengan 1 per omeganya berapa? 125 radian per skon. C-nya berapa? Mikro 10 pangkat minus 6 farad. Oke. 10 pangkat minus 6 naik jadi 10 pangkat 6. Dibagi 125 kali 8. 1000. Ini berarti satuannya adalah skon. Sini adalah radian farad. Skon. Bukan skon. 10 pangkat 6 bagi 1000. 1000 ohm. Cocok kah? 1000 ohm. Tunggu dulu, kayaknya saya harus rubah di sini deh. Karena di sini 4000, supaya jadi 400 bagaimana? Ini tadi kita tidak salah kah? Cocok Mi? Oh iya. Cocok di 4000 di? Oh, tunggu dulu. Kalau begitu, sabar dulu. Berarti ini jangan mikrofarad di sini. Mili mo. Mili. Jangan mili. Ntar. Supaya jadi angka 10 di sini maksudnya Ibu. 0,8 mikrofarad. Ya, oke. 0,8. Hah? Milifarad. Oke. Yuk, ganti nah, supaya lebih gampang. 0,8 mili. Yuk, cocok. Kita ganti 0,8. Jadi, bentar. Ini ganti 0,8 milifarad. Berarti di sini 10 pangkat 3 dibagi dengan 100 ya. Oke, sip lah. Ini enaknya. Jadi kita rubah ya di sini ya. Tambahin 0,8 milifarad. 0,8 milifarad. Oke, aman. Berarti di sini jadi berapa? 10 ya? 10 atau 100? 10 ya. Oke. Nah, kalau begitu kamu boleh singkat deh X gitu ya. X ini kita ambil sama dengan XL dikurangi dengan XC gitu. XL-nya berapa? 4 ohm. XC-nya 10 ohm. Berarti sama dengan minus 6 ohm. Nah, ini berarti kan XC-nya lebih besar daripada XL. Sifat rangkaiannya apa? Kapasitif, bukan minus ya, kapasitif. Kalau positif ketemunya berarti induktif. Nah, sekarang kita cari Z. Z-nya berarti kamu boleh rubah rumusnya tuh, karena ini kita kan udah pakai X. Maka ini sama dengan R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Gampang sekali. R-nya berapa? 8 kan, kuadrat ditambah dengan minus 6 kuadrat ohm. Nicholas, hitung berapa? Lah, 8, 6. Pasangannya dengan siapa? Triple Pitagoras. 3, 4, 5. 8, 6, 10. 5, 12, 13. Triple Pitagoras. Dan C. Ya. Ya, itu ya. Kamu harus hafal itu. 16, 12, 16, 12, 20. Bilangan triple kamu harus hafal itu. Untuk mempercepat perhitungan. Ya, berarti ini ketemu adalah 10 ohm. Nah, setelah ketemu itu VM tadi berapa?
250 volt. Lalu setnya ketemu berapa? 10 apa? Ohm. Maka dari sini kita bisa cari IM. IM berapa? Berarti VM dibagi dengan Z ya. VM dibagi Z sama dengan 250 volt dibagi 10 ohm sama dengan berapa? 25 ampere. Nah, kalau cari VR tadi R dikalikan dengan IM. Berarti sama dengan 8 ohm dikalikan dengan 25 ampere sama dengan 200 volt. Kemudian cari VL. Salah, bukan R. Apa? XL dikalikan dengan IM. Berarti sama dengan XL-nya berapa tadi? 4 ohm dikalikan dengan 25 ampere sama dengan 100 volt. Cari VC. XC dikalikan dengan IM. Berarti sama dengan minus minus 6 tadi ya. Salah, 6. 10, Ding. Salah. 10 ohm dikali 25 ampere. Berarti sama dengan 250 volt. Nah, nanti cari apa tadi? V, B, V apa? Berikutnya cari apa? V apa? Nih ya. Ya, nanti kamu cari sendiri. Tinggal hitung. Ya, udah ada rumusnya. Ibu kerjakan yang nomor terakhir nih. I efektif sama dengan apa? I efektif. IM dibagi akar 2. Berarti sama dengan 25 ampere dibagi dengan akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berarti sama dengan 25 per 2 akar 2 ampere ya. Atau sama dengan 12 1 per 2 akar 2 ampere. Jadi kalau cari daya efektif sama dengan apa? I efektif pangkat 2 dikalikan dengan apa? Z kan? I efektif pangkat 2. Berarti 25 per akar 2 ampere pangkat 2 dikalikan Z-nya 10 ohm. Sama dengan berapa? 625 per 2 325. Iya. 312,5. 3125. Berarti 3125. Koma. Di sini ya, koma ya. Berarti satuannya dalam watt. Tidak, kali 10 ya tidak. 3125 watt ya. 3125. Oke. Ya, silahkan dilanjutkan yang ini. Yang lainnya. Nih, mau cari ini. Kamu kerja ulang. Ibu kan udah jelasin. Kerja ulang. Yang penting itu di sini. Jadi nanti ulangannya ini.